Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan pertama kali ini, video pertama kali ini aku akan membahas terkait model atom dari Thomson dan juga Rutherford. Dan nanti di akhir dari video ini juga akan ada latihan soal. Oke, jadi di sini sebenarnya aku cuma mau review aja ya apa yang sebenarnya kalian sudah dapat di kelas. Dan ini aku cuma ringkas dan juga kita coba mengerjakan latihan soal nanti bersama-sama ya dari soal ujian tahun sebelumnya. Oke, aku share screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, oke. Nah, kita mulai ya, teman-teman. Jadi, kita akan mulai dari model atom Thomson ya. Nah, model atom Thomson ya. Nah, model atom Thomson, teman-teman, ya. Ini sebenarnya aku cuma jelaskan secara garis besar aja, yaitu seperti sebenarnya adalah suatu bola ya. Jadi Thomson mengemukakan bahwa atom itu sebenarnya adalah suatu bola ya, yang dia itu sebenarnya bola ini semuanya adalah bermuatan positif dan kemudian walaupun dia bermuatan positif dia juga memiliki elektron-elektron di setiap bagian atom ini yang tersebar secara merata ke seluruh permukaannya ya. Nah, ini permukaan apa atom dari Thomson ya, teman-teman. Jadi ini elektron ini tersebar secara merata. Ini yang dikemukakan oleh Thomson, yaitu elektron tersebar secara merata di suatu bola yang bermuatan positif. Dan itulah sebenarnya analogi dari atom yang dikemukakan oleh Thomson. Ya. Nah, kemudian ya di sini juga Thomson menyatakan bahwa eh, atom itu ya itu bersifat netral. Artinya ya artinya itu bahwa jumlah muatan positif ya itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Oke, nah itu eh, sebenarnya secara garis besar atau secara singkat ya model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Jadi Thomson itu juga mengatakan bahwa sebenarnya eh, bola atom ya bola atom yang bermuatan positif ini ya ini diketahui sebagai suatu bola yang bermuatan netral kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang tersebar secara merata ke seluruh permukaan ya. Jadi dianalogikan seperti roti kismis ya kalau kita di SMA dulu analoginya itu seperti analogi roti kismis. Nah, di sini belum ada perhitungan apa-apa ya teman-teman sebenarnya. Jadi ini masih aman. Nah, kemudian model atom Thomson ini disempurnakan oleh muridnya ya yang bernama Ernest Rutherford ya. Nah, di sini baru mulai terjadi nanti perhitung-hitungan ya, teman-teman. Jadi ini kita lanjutkan ke model atom Rutherford ya. Nah, jadi Rutherford ini adalah murid dari Thomson ya. Nah, sekarang ya Rutherford itu dia melakukan sebuah penelitian di mana dia menembakkan atom di sini ya. Sebuah atom ya. Kemudian ada muatan-muatan elektron ya, masih dengan asumsi Thomson ini ya, muatan-muatan elektron yang tersebar secara merata ke seluruh bagian dari bola atom ini ya. Nah, kemudian Rutherford ini dia melakukan uji coba dengan menembakkan partikel alfa ya. Ini partikel alfa ya. Nah, dia menembakkan partikel alfa. Jadi tujuan dari Rutherford ini sebenarnya dia itu ingin membuat gangguan pada atom ini. Membuat gangguan pada atom supaya atom ini nggak stabil dan dapat diamatilah dinamika dari atom tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk
membuat gangguan, ya, membuat gangguan supaya atom tidak stabil dan dapat diamati dinamikanya. Nah, seperti itu tujuan dari Rutherford, ya, menembakkan partikel alfa ke inti atom. Nah, kemudian, ya, ini aku pindahkan ke bawah lagi, atau mungkin aku gambar lagi aja di bawah ini. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi ketika Rutherford dia melakukan percobaan penembakan partikel alfa, ya, ke suatu atom yang masih dengan asumsi Thomson, ya, berbentuk bola sempurna, kemudian bolanya positif dan kemudian ada elektron yang bermuatan negatif, ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian ketika eksperimen ini dilakukan, Rutherford itu mendapatkan suatu hasil penelitian di mana ketika partikel alfa ini ditembakkan, ya, menuju inti atom, ternyata ada hamburan yang dihasilkan, hamburan partikel alfa. Di mana hamburannya ini tersebar, ya. Aku pakai warna lain, ya. Ini hamburannya ini tersebar, ya. Dan ini tersebarnya ini ke segala arah, ya. Dan hamburan dari partikel alfa yang tersebar ini, teman-teman, ya, ini kita notasikan dengan hamburan alfa A, hamburan alfa B, hamburan alfa C, ya. Dan kemudian diamatilah oleh Rutherford ini, ya, ternyata hasilnya itu nggak sama seperti yang dikemukakan oleh gurunya, yaitu Thomson. Sehingga Rutherford itu membuat tiga kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama itu adalah bahwa sebagian besar itu terhambur dengan sudut hambur yang kecil, ya. Nah, kemudian, ya, kesimpulan yang kedua yang diperoleh oleh Rutherford, ya, bahwa sebagian kecil itu terhambur dengan sudut hamburan yang besar. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kesimpulan yang diperoleh lagi oleh Rutherford, ya, bahwa ada sangat sedikit partikel alfa itu yang terhambur balik. Nah, gimana maksudnya? Ya, nah, nanti akan saya jelaskan di bagian pembahasan rumusnya, ya. Sangat sedikit partikel alfa yang terhambur balik. Oke. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya eksperimen Rutherford seperti itu saja, ya. Nah, cuma sekarang kita tuh mending masuk ke dalam eh, rumusannya aja langsung, ya. Yang kira-kira biasanya sering keluar di ujian, ya. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghitung nilai, ya. Yang pertama dari impact parameter. Nah, saya gambarkan di bawah, ya. Jadi impact parameter itu misalkan ini suatu, sebentar. Nah, ini suatu inti atom, ya. Nah, ini kemudian teman-teman, ya. Eits. Kemudian datanglah dari sini partikel alfa, ya. Set. Nah, ini dia teman-teman. Nanti dia ada yang terhambur, ya. Yang terhambur, nah, aku lambangkan dengan warna hijau muda, ya. Nah, ini dia terhambur dengan sudut hamburan tertentu, teman-teman, terhadap koordinat X, ya. Nah, ini, ya, ketika kita berbicara tentang sudut hambur, artinya kita berbicara tentang impact parameter, teman-teman. Jadi impact parameter ini nanti, ya, ini kan partikel alfa. Nanti ada juga impact parameter itu yang ketika dia menumbuk inti atom ini dia akan kembali.
dia akan kembali dan nilai B-nya ini akan sama dengan nol ketika dia kembali dengan sudut 180 derajat, artinya lurus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan impact parameter yang dia terbentuk sudut theta ini, teman-teman? Nah, jadi impact parameternya itu nanti akan menggunakan rumus ya. Yang mana rumusnya ini nanti ya. Nah, ini aku tuliskan di bawahnya ya. Jadi rumus impact parameter ya. Jadi B ini sebenarnya adalah impact parameter ya. Di mana rumus dari impact parameter itu B ya. Nah, ini teman-teman pastinya sudah dapat juga ya rumusnya dari pelajaran Bu Nunung sebelumnya, ya, di mana teman-teman bisa menemukan nilai B itu dengan menggunakan rumus umumnya ya, yaitu Z1 dikali dengan Z2 dikali dengan E kuadrat dibagi ya dengan 8 pi epsilon nol dikalikan dengan energi kinetik. Dan kemudian nanti akan dikalikan dengan kotangan dari alfa per 2. Nah, inilah rumus dari impact parameter, teman-teman. Ya. Kemudian, ya, kita nanti juga bisa melihat, teman-teman, ada hubungan, ya. Ada hubungan antara impact parameter ini dengan energi kinetiknya, ya. Dan energi kinetik ini sendiri, teman-teman, nanti dapat dicari, ya, dari energi kinetik. Nah, EK. Nah, ini energi kinetik antara partikel alfa yang menumbuk inti atom. Jadi dia juga memiliki Z1 dan Z2, teman-teman. Ya. Sehingga EK itu nanti teman-teman akan menggunakan rumus 1/4 pi epsilon nol dikalikan dengan Z1, Z2, E kuadrat dibagi dengan D. Nah, D ini apa, teman-teman? D ini nanti adalah uh, jarak terdekat antara partikel alfa dan inti atom, ya. Nah, mungkin aku berikan keterangan sedikit ya. D ini, ya, ini adalah jarak terdekat antara partikel alfa dan inti atom. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari sini nanti teman-teman ada juga hubungan, ya, hubungan yang bisa kita peroleh ini sebagai tambahan aja, ya. Hubungan sudut hambur dengan apa ya bahasanya? Hubungan sudut hambur itu dengan impact parameter. Oke, nah gimana hubungan antara sudut hambur dengan impact parameter uh, dan juga jarak terdekat, ya? Nanti kita akan menggunakan dua variabel itu. Hubungannya, teman-teman, ya, itu adalah kotangan theta per 2. Jadi kotangan itu kan sepertan ya, teman-teman. Ini nanti akan sama dengan 2B per D. Jadi dua kali impact parameter dibagi dengan jarak terdekat antara partikel alfa dan inti atom. Oke, nah seperti itu, teman-teman. Jadi ini aja sih sebenarnya kalau untuk Rutherford ya, tiga rumus penting ini yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke contoh latihan soal dari ujian ya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ini ada soal ujian dari tahun 2021. Kelihatan ya, aku perbesar. Oke, nah, ini dia soalnya, ya. Pada suatu eksperimen Rutherford, partikel alfa dengan energi 3,5 mega neutron volt terhambur oleh lempengan emas. Nah, ini inti atomnya yang dituju itu adalah lempengan emas, teman-teman. Jadi Z-nya adalah 79 dengan sudut hamburan 15 derajat. Oke, nah teman-teman, di sini kita
sebenarnya bisa langsung masukkan ke rumus ya. Jadi kita akan masukkan langsung ke rumus. Pertama kita akan menjawab pertanyaan yang H. Ya. H ini adalah jarak terdekat ya, terhadap inti atom emas yang mungkin dicapai oleh partikel alfa tersebut. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana, teman-teman? Kita pakai rumus nih, teman-teman. D ini, ya, ini kita tukar posisinya dengan energi kinetik. Nah, boleh dong seperti itu, ya. Jadi boleh ya. Nah, berarti kalau kita tukar posisinya, ya udah. Nanti kita tuliskan saja, ya. Nah, kalau jarak terdekat terhadap inti atom emas yang mungkin dicapai, berarti nanti kita gunakan rumus D, ya. Ini nanti akan sama dengan 1/4 pi epsilon nol, ya. Ini dikalikan dengan Z1, Z2, dikali dengan E kuadrat, ya. Nanti dibagi dengan energi kinetik. Nah, rumus dasarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian dari sini, ya, kita bisa lanjutkan perhitungannya, di mana nanti kita bisa masukkan angka-angka yang diketahui. Ya, 1/4 pi epsilon nol ini kan setara dengan 9 dikali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Z1 ini ya itu Z dari apa ya? Nomor atom dari partikel alfa itu nilainya adalah 2 ya. Dan emas itu 79, Z-nya 79 sudah ada di soal, dan E itu adalah 1,6 dikali 10⁻⁹ kolom kuadrat ya. Nanti dibagi dengan energi kinetik ya. Energi kinetiknya nanti ini kita peroleh dari soal ya. 3,5 kali 10⁻⁶ eh, elektron volt. Tapi ini jangan lupa nanti kita konversikan juga, teman-teman ya. Jadi kita kalikan dengan, aku perbaiki aja ya posisinya. 1, sorry, 3,5 kali 10⁻⁶ ya, elektron volt. Nah, ini kita ubah ke dalam joule, teman-teman. Jadi jangan dalam elektron volt. Berarti kita harus kali dengan 1,6 dikali 10⁻⁻XIX joule per elektron volt. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang ya kita akan hitung berapa nilai D-nya. Nah, nanti kita lanjutkan perhitungannya di sini ya. D. Nah, D-nya ini berapa? Nah, kita coba itu pakai kalkulator ya. Nah, sementara yang mungkin yang bisa kita sederhanakan itu adalah 10 pangkat minnya dulu ya. Jadi ini 10⁻⁹ dikali dengan 10⁻⁸ ya. Dikali dengan 10⁻XIX dikali dengan 10⁻⁻⁶ ya. Jadi yang ini, kemudian yang ini dipangkatkan 2 ya, dan yang ini. Oke. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita hitung yang bagian pembilangnya, teman-teman. Berarti ini nanti dikalikan dengan 9 dikali dengan 2 dikali dengan 79 ya, dikalikan dengan 1,6 kuadrat ya. Kemudian ini nanti dibagi dengan 3,5 dikali dengan 1,6. Sorry, ini aku perbaiki posisinya dulu. 3,5 dibagi dengan 1,6. 3,5, 1,6. Oke. Nah, ini dia ya. Kemudian untuk satuannya, teman-teman, ini kan joule ya. Ini elektron volt sudah pasti habis ya. Kemudian nanti untuk joule ini, teman-teman, ya joule ini kan sebenarnya nanti Newton meter ya. Jadi ini habis juga sebenarnya. Kolom kuadrat ini nanti juga akan habis ya. Kolom ini kan dikuadratkan habis ya. Nah, nanti yang tersisa itu hanya meter. Jadi satuannya meter. Nah, ya sudah, ini saja sebenarnya yang tinggal kita hitung ya. Maka D-nya, nah ini 10
9 ya dikurangi 38 itu min 29. Min 29 tambah 19 itu min 10. Ya, min 10, min 6, min 16. Jadi ini 10 pangkat min 16. Ya. Nah, kemudian ini yang bagian dalamnya barulah kita hitung yang dalam kurung ini sebagai bilangannya ya. Ini teman-teman coba hitung ya. 9 kali 2 kali 79 kali dengan 1,6 kali dengan 1,6 dibagi dengan 3,5 dibagi dengan 1,6. Oke, aku dapat itu di sini hasilnya adalah 650 ya, 1. Jangan lupa satuannya adalah meter, teman-teman. Oke, nah, kalau teman-teman mau lebih rapi nanti kita tulis saja di bawahnya, berarti nanti D ya, itu hasilnya adalah 650,1 dikali dengan 10 pangkat min 16 meter. Nah, itulah jarak terdekatnya, teman-teman. Oke, antara partikel alfa dengan inti atom yang dituju. Oke, seperti itu, teman-teman. Masih mudah ya. Kita lanjut ke yang B. Sebenarnya ini tinggal masalah memasukkan rumus saja sih, teman-teman. Masukkan angka-angka. Kayak, kayak yang B itu nilai impact parameter dari eksperimen ini. Oke, nilai impact parameter. Ya. Nah, nilai impact parameter, teman-teman, itu berarti kita menggunakan rumus juga. Ya, impact parameter. Ya, ini tinggal menggunakan rumus. Ya. Jadi, impact parameter ini ya, tadi rumusnya sudah saya tulis di slide sebelumnya. Ini ya di mana impact parameter itu Z1 Z2 E kuadrat dibagi dengan 8pi epsilon 0 energi kinetik ya dikalikan dengan kotangan theta per 2 sehingga ini kita akan tuliskan Z1 kali dengan Z2 kali dengan E kuadrat ya dibagi dengan 8pi epsilon 0 energi kinetik kalikan dengan kotangan eh, theta per 2 teman-teman ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lanjutkan perhitungannya ya. Berarti impact parameternya ini ya, Z1 Z2-nya tetap sama. Jadi mana Z1-nya itu adalah milik partikel alfanya, nilai Z-nya adalah 2, Z2-nya itu adalah milik emasnya, lempengan emasnya adalah 79, dan kemudian untuk E-nya itu adalah muatan elektronnya ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat ya. Nah, ini dibagi dengan nah, 8pi epsilon 0 itu sama saja kan sebenarnya teman-teman itu seperti dibagi dengan 2K. Ya. Jadi dibagi dengan eh, oh ya, ini kan sebenarnya kalau aku misalkan mau tulis ya, 8pi epsilon 0 ini kalau teman-teman bingung sebenarnya 8 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini kan sebenarnya sama dengan K. Jadi ini sebenarnya kalau 1/8 pi epsilon 0 ya berarti ini seperti dikalikan 2 ini K per 2. Nah, bisa seperti itu, atau teman-teman kalau misalkan mau menuliskannya secara langsung ya, misalkan dengan 8pi. Nah, epsilon 0 ini teman-teman, itu hafalan. Jadi teman-teman bisa substitusi juga kalau teman-teman penasaran ya. Hasilnya tetap sama juga kalau kita pakai 9 kali 10 pangkat 9 per 2. Ya, min 12, pangkat min 12, C kuadrat dibagi dengan N, M kuadrat. Ini tetapan ya. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan dengan energi kinetiknya. Ya. Nah, energi kinetiknya ini teman-teman yaitu 3,5 kali 10 pangkat 6 elektron volt ya. Jangan lupa kita harus konversi ke joule sehingga kita harus kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt ya. Oke. Nah, ini aku pakai cara yang aku nggak ubah ke dalam K seperti sebelumnya.
Ya, kalau di sini kita bisa ubah ke dalam K seperti ini. Tapi ini 1/8 pi epsilon nol ini aku mau coba selain pakai K per 2, aku bisa juga substitusi dengan epsilon nolnya ini secara langsung. Hasilnya sama saja, teman-teman bisa buktikan. Ya, nah jangan lupa dikalikan dengan kotangannya. Ya, kotangan theta per 2 berarti ini kan sama saja seperti 1/tan. Ya, nah tetanya itu berapa teman-teman? Sudut hamburannya itu adalah 15 derajat, berarti 1/tan 15 per 2 berarti 15 derajat per 2. Ya, berarti ini sama saja dengan 7,5 derajat nanti di dalam kalkulatornya. Ya. Nah, pastikan teman-teman juga sudah eh, mengatur mode kalkulator teman-teman itu ke dalam degree ya, ke dalam derajat, jangan ke dalam radian. Nah, kemudian di sini kita coba hitung teman-teman ya. Nah, aku di sini sudah coba hitung ya. Dan aku dapat hasilnya itu untuk impact parameternya adalah 2,468 dikali dengan 10 ya, pangkat min 38 ditambah dengan 12 6 ini maksudnya dikali ya teman-teman, dikali dengan 10 pangkat sekian 10 pangkat sekian ya, cuma ini aku persingkat aja penulisannya ya. Nah kemudian ini nanti 2,468, jangan lupa ini satuannya adalah meter ya, nanti teman-teman bisa coba buktikan. Oke, jadi 2,468 kali dengan 10 pangkat. Nah, ini min 38 tambah 12 kan min 26. Min 26, min 6, min 32. Min 32 tambah 19. Itu hasilnya adalah min 13. Jadi 10 pangkat min 13 meter. Nah, itulah nilai impact parameternya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk model atom Rutherford, ya, itu sudah mencakup seharusnya untuk video yang uh, dibutuhkan untuk materi kali ini. Oke, mungkin itu dari aku teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya silahkan disimak untuk video pembahasan dari postulat Bohr. Ya, jadi kita akan bahas lebih lanjut bagaimana model atom ini akan dikembangkan ke dalam bentuk energi kinetik, energi potensial, bahkan sampai kepada spektrum energi. Oke, sampai di sini dulu video pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam.